kami adalah tanda kebesaran Tuhan. Hidup kami adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan yang sempurna buat setiap kami. Ajar kami untuk menghargai hari-hari yang masih Kau berikan di dalam kehidupan kami, untuk kami berkenan, untuk kami berubah, untuk kami terus bertobat mengikuti jalan Tuhan, sehingga setiap kehidupan kami Engkau temui, kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini, dan saat ini kami siap untuk belajar bersama sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami, dan Roh Kudus yang mengurapi setiap kami ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami, karena di dalam hidup ini kami perlu kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami siap untuk mendengarkannya. Mari kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman, sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar dengan tema doa yang perlu dipanjangkan setiap hari, ya. Tetapi ingat ya, doa itu bukan mantra. Amin. Kita akan belajar doa apa sih yang perlu kita panjangkan setiap hari dan kenapa, ya. Mari kita buka sama-sama di dalam Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat yang ke-9 sampai 13. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Kita baca dahulu ayat yang 9. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Saudara, dikatakan di sini karena itu berdoalah demikian, dikatakan Bapa kami, ya. Doa ini dalam ayat ini Tuhan mau kita mendoakan doa ini setiap hari dengan satu pengertian. Kenapa dibuka dengan Bapa kami yang ada di surga? Doa ini dimulai dengan apa? Yang membuat kita mengenal Tuhan. Doa yang meminta agar setiap kita mengenal Tuhan itu semakin hari semakin benar. Kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan yang benar. Yaitu apa? Bapa kami yang ada di surga. Dikatakan Bapa karena apa? Tuhan itu ingin supaya kita semua tahu bahwa Bapa itu ingin punya hubungan yang erat dengan kita, bahwa kita dengan Allah, kita punya hubungan antara ayah dengan anak. Dikatakan Bapa kami supaya setiap kita mengerti bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Allah, adalah Bapa yang mengasihi setiap kita. Jadi ketika kita berdoa datang kepada Tuhan, datanglah dengan satu kesadaran, dengan satu kepercayaan, dengan iman yang benar bahwa setiap kita dikasihi oleh Tuhan. Apapun keadaanmu ketika engkau berdoa, mungkin engkau mengalami masalah, mungkin ada pergumulan, mungkin ada badai yang besar yang sedang terjadi yang engkau hadapi. Tetapi ketahuilah, dalam apapun semua yang kita hadapi, kita itu tetap dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan tidak ada satupun di dunia ini, tidak ada satu kuasa apapun di dunia ini yang bisa menjauhkan kita daripada kasih Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, kita perlu tahu bahwa kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga apa? Ketika kita berdoa dengan tidak tawar hati, tetapi dengan iman bahwa Tuhan itu selalu ada, sekalipun hari ini menghadapi badai yang besar, ya. Dan Tuhan itu mau bahwa setiap kita, ketika kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Di situ bukan hanya untuk kita minta-minta sama Tuhan, tetapi apa? Kita menjalin hubungan.
sama si A ini berapa lama? Oh sudah setahun. Gak bisa. Namanya sahabat itu selalu komunikasi. Mungkin gak setiap hari karena kesibukan masing-masing. Ya. Dan saudara dengan sahabat pasti merasakan kedekatan yang lebih daripada hanya sekedar teman yang lain. Nah, begitu pula juga dengan Tuhan. Ketika kita berkata, Bapa kami, di situ Tuhan mengingatkan, yuk, engkau bukan hanya sekedar orang percaya, orang Kristen yang datang ke gereja, tetapi engkau adalah anak yang kukasihi, sehingga kau tahu bahwa hubunganku dengan engkau adalah hubungan yang dekat, hubungan yang erat, hubungan yang melekat, apapun musim kehidupan. Dan dikatakan Bapa kami yang ada di surga. Di awal kita berdoa, kita harus mengarahkan hati kita kepada Bapa yang ada di surga, yang mengasihi kita, yang tidak akan mencelakai anaknya. Jadi kalaupun hari ini ada doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan, Tuhan belum menunjukkan pemulihan dalam kehidupan kita, kita tetap tahu bahwa Tuhan tidak pernah mendatangkan celaka atas setiap kita. Amin. Dikatakan Bapa kami yang ada di surga, bahwa di situ Tuhan itu ingin menunjukkan bahwa apa? Seorang Bapa itu bertanggung jawab atas kelangsungan kehidupan anak-anaknya. Betul? Seorang Bapa itu bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dari keluarganya. Begitupun juga dengan Allah. Sehingga apa? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita tidak perlu khawatir akan kehidupan kita yang jasmani, karena kita tahu bahwa Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan. Amin, saudara. Ya. Dan dikatakan dikuduskanlah namamu. Kita harus berdoa dengan apa? Mengagungkan Tuhan, bukan mengagungkan diri sendiri. Jangan ketika kita berdoa, kita berkata gini, Tuhan, aku kan sudah mengasihi Engkau. Tuhan, bukankah aku sudah rajin melayani? Tuhan, bukankah aku sudah setia di dalam mengikut Engkau? Tuhan, bukankah aku sudah rajin baca firman? No, saudara. Datang kepada Tuhan itu jangan membawa apa yang sudah kita lakukan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kita itu tidak bisa apa-apa. Betul? Jadi ketika doa, makanya apa? Berdoalah dengan kerendahan hati. Jangan membawa semua satu gudang apa yang seakan-akan sudah kita lakukan buat Tuhan, kemudian seolah-olah jasa-jasa kita itu sebagai barter. Seolah-olah Tuhan, aku sudah rajin ibadah loh. Jadi sekarang sudah saatnya Tuhan jawab doa. Tuhan, aku sudah setia loh melayani Tuhan. Jadi sudah saatnya sekarang Tuhan itu jawab doa. Bukan seperti ini. Tetapi kita percaya ketika kita datang kepada Tuhan, kita berserah tentang seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan kita tahu karena kasih-Nya yang sempurna, Tuhan itu akan menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya dengan caranya yang terbaik. Kita tidak pernah berpikir negatif tentang Tuhan, ya. Jadi doa itu bukan sesuatu yang transaksional, no, saudara. Tetapi kita berdoa karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi kita, yang tidak pernah merancangkan kecelakaan atas kita, ya. Dan juga dikatakan Bapa yang ada di surga. Kenapa kok harus ditulis yang di surga? Di situ Tuhan itu ingin mengingatkan bahwa apa? Kepada setiap kita bahwa kesanalah setiap orang percaya itu mau pergi. Jadi di dalam doa Tuhan itu selalu mengingatkan kita, dunia itu bukan tujuan akhir kehidupanmu. Dunia itu bukanlah tempat kebahagiaan kita, tetapi dunia adalah tempat persiapan untuk setiap kita satu hari kelak datang di dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan
Yesus. Supaya apa? Supaya kita belajar ketika kita datang kepada Tuhan. Datangnya itu bukan hanya melulu soal jasmani, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, fokus kita itu adalah kekekalan. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, itu bukan untuk minta-minta, tetapi datang kepada Tuhan untuk apa? Supaya Roh Kudus mengkoreksi tiap kita hal-hal apa yang harus kita tanggalkan di dalam kita mengikuti Dia. Supaya ketika kita datang kepada Tuhan, Roh Kudus itu memberikan kekuatan setiap kita untuk apa? Kita menjalani proses, kita menjalani badai dengan tidak meninggalkan iman kita. Sekalipun badai itu besar, tapi kita tetap berjalan di dalam kebenaran. Sehingga di dalam masalah kita tidak sampai menyangkal iman kita akan Dia. Dan dikatakan apa? Dikuduskanlah namamu. Itu mengingatkan apa? Nama Tuhan itu kudus, nama Tuhan itu suci. Kita tidak boleh main-main dengan nama Tuhan. Artinya setiap apa yang kita minta kepada Tuhan itu harus kita koreksi. Apakah permintaan kita itu menyenangkan hati Tuhan atau hanya menyenangkan diri kita sendiri? Jadi dengan demikian, ketika kita datang kepada Tuhan, kita bukan hanya datang dengan kerendahan hati, tapi kita datang dengan hormat yang sudah selayaknya kita berikan kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya, ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di sini adalah Tuhan itu mengajarkan agar doa kita itu berfokus kepada kehendak Tuhan. Diingatkan buat setiap kita bahwa setiap hari ketika kita buka mata, kita cari pimpinan Roh Kudus. Jangan buka mata setiap hari cari apa? Hiburan di handphone. Ayo ya, anak-anak muda di tempat ini, mari kita sama-sama bahwa setiap hari ketika kita buka mata yang kita cari itu adalah Tuhan. Bukan hanya kita menginginkan berkat-berkat jasmani, tetapi yang terpenting adalah kita mencari pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 3 ayat 6. Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Artinya apa? Akuilah Dia dalam segala lakumu, bahwa kita itu harus mencari kehendak Tuhan, dan kemudian Tuhan itu akan menunjukkan jalan mana yang harus kita ambil. Saudara, kalau Tuhan sendiri yang memimpin kehidupan kita, apa yang akan kita alami? Kehidupan kita itu akan tetap terus berjalan di dalam kebenaran. Kehidupan kita akan menggenapi rencana dan kehendak Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita semua mau punya kehidupan yang baik, betul? Tapi seringkali banyaknya dari kita itu hanya sampai diingin aja, ingin punya kehidupan yang baik, tetapi caranya bagaimana kita bisa menuju kehidupan yang baik itu kita lupakan. Padahal simpel, kalau kita mau mengalami kehidupan yang baik, kalau kita mau mengalami masa depan yang baik, punya masa depan yang baik, kebenaran firman Tuhan sudah ajarkan kepada kita bahwa apa? Mari akui Dia, cari kehendaknya dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan menunjukkan jalan mana yang harus kita ambil, sehingga setiap kita tidak menempuh jalan yang sesat. Supaya jalan kita tidak tersesat, tetapi jalan kita selalu diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Dikatakan apa? Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Wow,
maka percayalah, sekalipun yang kita hadapi itu badai, kita tetap merasakan damai, sejahtera, dan sukacita. Karena di surga itu yang terjadi, apa yang di surga yang ada? Hanya damai, sukacita. Itulah yang kita minta. Tuhan, biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi di bumi seperti di surga. Nah, hari ini coba kita tanyakan sama diri kita, damai sejahtera kita itu hilang karena apa? Oh, kalau kita diberkati, oh damai sejahtera melimpah, gitu ya. Datang itu nyanyi dengan sukacita, ya. Bapak WL nggak perlu bilang, ayo semangat, nggak usah, dengan sendirinya itu semangat. Tapi coba kita tanya sama diri kita, apa yang membuat damai sejahtera kita itu hilang? Apa yang membuat hidup kita itu nggak punya semangat? Biasanya jawabannya adalah masalah itu. Saudara, ketika kita berdoa, Tuhan, terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, itu mengingatkan kita apa? Sekalipun hari ini masalahku belum selesai, tetapi tetap ada damai sejahtera dan sukacita di dalam hidupku. Kenapa? Coba kita lihat Yohanes 14 ayat 27. Dikatakan apa? Damai sejahtera apa, saudara? Kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, kehidupan kekristenan adalah kehidupan, seharusnya kehidupan yang penuh damai sejahtera dan sukacita, karena itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga ketika kita berkata, Tuhan, terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, kita belajar adalah apa? Agar hati kita ini tidak hanya dibelenggu oleh masalah, tetapi biarkan hatimu itu dikuasai oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya? Ketika engkau berdoa, engkau mengangkat tangan, engkau menyerahkan segenap kehidupanmu kepada Tuhan, dan engkau berkata, Tuhan, pimpinlah hidupku, dan aku hanya mau kehendak-Mu saja yang terjadi dalam hidup. Sehingga dengan saudara berkata demikian, di saat yang sama saudara belajar untuk melepaskan apa yang menjadi kehendak dan keinginan saudara. Karena saudara tahu bahwa hidup ini bukan tentang kita, tetapi hidup adalah tentang Kristus. Amin, saudara. Nah, kalau kita mengerti begitu dalam doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan, maka mulai hari ini dan sampai selamanya, apapun yang terjadi, damai sejahtera dan sukacita itu tetap melekat di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Karena kita tahu apa? Kehendak Tuhan itu selalu yang terbaik. Sekalipun hari ini Tuhan izinkan masalah itu terjadi, kita tahu, oh kalau hari ini datang ujian, maka aku tahu bahwa Tuhan saat ini sedang memproses hidupku, membuat aku semakin hari semakin lebih indah menurut pemandangan Tuhan. Kalau hari ini terjadi masalah, kalau masalah itu ditimbulkan oleh kesalahan kita, maka apa? Kita akan datang kepada Tuhan, berkata, Tuhan ampuni, dan aku mau bertobat. Sehingga lihat saudara, apapun yang terjadi, baik itu masalah, baik itu ujian, setiap kita tetap punya damai sejahtera dan sukacita. Amin. Kita lihat contohnya di dalam Matius 8 ayat 2. Yang dikatakan di sana, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, apa saudara? Tuhan, jika Tuhan mau. Dia bukan berkata, Tuhan, jika Tuhan bisa. Enggak. Dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Artinya apa? Tuhan, kalau memang Engkau mau sembuhkan aku percaya Engkau itu sanggup. Tetapi kalaupun Tuhan tidak sembuhkan aku tahu bukan karena Tuhan tidak sanggup, tetapi aku belajar untuk menerima setiap ketetapan dan kehendak Tuhan dalam hidup. Dan ini adalah iman yang benar, walaupun dalam keadaan
mencari kehendak Tuhan. Dia tidak memaksakan kehendaknya untuk apa? Untuk sembuh. Dia tanggalkan itu semua. Padahal kita kalau sakit maunya cepat sembuh. Ada di sini kalau yang sakit tidak mau cepat sembuh, Tuhan nggak usah sembuhkan Tuhan, biar lama-lama lagi Tuhan. Gitu ya. Nanti kalau sudah Tuhan sembuhkan kita, loh Tuhan kenapa kok sembuhkan saya kurang lama Tuhan, baru 2 minggu, lain kali 3 bulan gitu loh Tuhan. Nggak ada. Kita baru sakit gigi aja, waduh sudah bingungnya minta ampun, gitu ya. Tapi kita lihat dari iman orang yang sakit kusta ini, ketika dia datang, walaupun dia dalam keadaan yang nggak enak, sakit kusta itu nggak enak. Percaya saudara kalau nggak enak? Percaya, nggak perlu kita alami sendiri gitu kan ya. Percaya aja, masa kita perlu ngalami sendiri. Tetapi sekalipun dia dalam keadaan yang nggak enak, dia tetap mencari kehendak Tuhan. Dia nggak paksakan kepada Tuhan. Bukan karena dia nggak percaya Tuhan sanggup, dia percaya Tuhan sanggup. Sehingga disinilah saudara kita belajar iman yang benar. Iman yang benar itu apa? Kita percaya dan berserah kepada kehendak Tuhan. Karena kita tahu kehendak Tuhan itu yang terbaik. Karena apa? Dia adalah Bapa yang mengasihi setiap kita, yang tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita. Amin. Ya, ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang, kalau kita maunya yang banyak, yang berlimpah. Kenapa ya? Kok Tuhan Yesus nggak bilang berikan kami berkat-Mu yang berlimpah, yang banyak? Enggak. Kenapa? Kok yang secukupnya? Bukan kebetulan, karena di situ Tuhan itu mengajarkan ketika engkau berdoa itu untuk mengandalkan Tuhan. Jadi doa itu bukan mendikte Tuhan. Doa itu justru mengingatkan setiap kita bahwa kita ini dalam hidup harus mengandalkan Tuhan. Kalau kita berkata Tuhan, aku percaya kepadamu, aku beriman kepadamu, tapi kita tidak mengandalkan Tuhan, berarti kita sedang membohongi diri kita sendiri. Orang percaya tapi mengandalkan kekuatannya sendiri, berarti kita itu nggak percaya. Kalau saudara minta tolong sama teman saudara, tolong ya, aku ini handphoneku error gitu ya, minta tolong dong, perbaiki gimana. Terus baru teman saudara ambil handphone saudara, terus saudara bilang, oh ini loh, kamu pencetan ini. Terus, oh bukan ya, salah ya wes, benerin terserah kamu, aku percaya kamu yang benerin. Baru dia pegang lagi, saudara ngomong, ini loh, coba lihat ini. Lama-lama terus begitu, kira-kira teman saudara berkata apa? Bikinan sendiri, perbaikono sendiri, wes kamu pintar kok, kamu bisa kok. Nah kalau seperti itu, teman saudara bisa marah, bisa protes. Katanya kamu tuh percaya sama aku, biar aku yang perbaiki. Dan kok sekarang cawe-cawe gitu ya, berarti tidak percaya, betul? Nah begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau kita percaya, kita itu akan mengandalkan Tuhan. Tapi kita tuh nggak mau ngomong berikan kami berkat yang secukupnya. Kita mau itu supaya banyak. Dengan apa? Ketika berkat melimpah, hati kita itu tenang. Di situ berarti apa? Kita tahu bahwa hati kita tidak mengandalkan Tuhan, tapi hati kita mengandalkan berkat jasmani yang Tuhan berikan buat kita. Oleh karena itu kita hari ini belajar, harusnya ketika kita minta yang melimpah daripada Tuhan, itu berkat rohani, kekuatan, kemampuan, hikmat, kebijaksanaan, itu kita minta yang banyak sama Tuhan. Tapi seringkali kita tidak doakan hal-hal yang rohani, kita berdoa untuk hal-hal yang jasmani supaya kita bisa hidup damai, aman, tentrem. Kalau semuanya ada,
ginjal itu minumnya tuh satu hari itu dibatasi. Jadi hari ini kalau kita bisa menikmati, itu pun juga karena anugerah daripada Tuhan. Oleh karena itu, jangan jadi orang yang sombong, tetapi tetaplah jadi orang yang rendah hati. Dengan kita berdoa, Tuhan berikan kami makanan kami yang secukupnya. Di sini Tuhan mengajarkan agar setiap kita tidak menjadi orang yang tamak. Karena apa? Yang sesungguhnya yang kita butuhkan dalam hidup ini bukanlah berkat jasmani, tetapi pribadi Tuhan Yesus. Itu saudara, ya. Tuhan berkata apa? Bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap apa? Firman. Nah, ini yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Makanan jasmani itu secukupnya. Kalau terlalu banyak, muncullah yang namanya apa? Kolesterol, asam urat, darah tinggi, diabetes, semuanya itu muncul. Tapi kalau yang kita terima itu berkat rohani, gak ada penyakit saudara. Yang ada bahwa kehidupan kita diubahkan, karakter kita semakin indah di hadapan Tuhan, iman itu semakin berakar kuat, dan itu yang lebih kita perlukan di dalam kita menghadapi kehidupan yang selalu ada ujian, ada cobaan, di mana iblis itu tidak pernah berhenti untuk membuat saudara dengan saya itu jatuh. Ya, Tuhan sendiri pun berkata, latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ketika kita beribadah kepada Tuhan, disitulah saudara yang akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Tuhan berkata, jangan jadi orang yang tamak, belajar untuk mencukupkan dirimu dengan apa yang ada. Makanya doa Bapa kami, berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena apa? Jangan pikiran dan hatimu engkau letakkan di harta. Jangan engkau letakkan hati dan pikiran kepada berkat jasmani. Karena di dalam Markus 8 ayat 36 Tuhan berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Buat apa kita punya berkat yang melimpah di dalam hidup kita kalau pada akhirnya kita masuk kepada api yang kekal? Jadi ketika kita berdoa Bapa kami, itu maknanya itu sungguh luar biasa, mengingatkan kepada kita tujuan hidupmu itu apa, apa yang engkau cari, bagaimana engkau menjalani hidup, apakah engkau mengandalkan kekuatanmu ataukah engkau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Amin saudara. Tuhan ingatkan, yuk jangan jadikan hartamu itu berhala di dalam kehidupan kita. Kita lihat contohnya di dalam Matius 19, ya, Matius 19. Ada seorang anak muda datang kepada Tuhan, dia bertanya bagaimana dia memperoleh hidup yang kekal. Terus Tuhan berkata, orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang, ya. Ketika Tuhan berkata jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan semuanya. Terus dia berkata semuanya itu sudah aku lakukan. Dia berkata apalagi yang masih kurang. Dan kata Yesus kepadanya di ayat yang ke-21, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apa yang terjadi saudara? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih hati sebab banyak hartanya. Saudara, kita mari belajar dari seorang anak muda, hatinya terikat kepada harta. Jadi hari ini jangan doa itu hanya minta berkat jasmani. Amin. Jangan hidup ini hanya untuk mengumpulkan harta di dunia, karena harta di dunia itu bisa mengikat hatimu sehingga engkau tidak bisa melepaskan. Ketika engkau tidak bisa melepaskan harta di bumi, maka
sehingga Tuhan katakan berikan kami makanan kami yang secukupnya. Hari ini kita bertobat saudara, tidak perlu minta berkat yang banyak. Kalau memang Tuhan mau memberkati, tidak perlu karena kita minta, karena dikatakan sebelum kita minta pun Tuhan itu sudah tahu. Tetapi kenapa kok Tuhan berkata berikan kami makanan yang secukupnya? Melatih hati kita agar apa? Kita tetap mengandalkan Tuhan, agar hati kita tetap terikat kepada Tuhan, bukan kepada materi. Ya, ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, di sini kita berdoa untuk apa? Supaya kita bertumbuh secara rohani. Ketika saudara bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, itu saudara sedang bertumbuh secara rohani. Kadang orang itu bilang, nggak mau aku mengampuni, karena kita berpikir, ngapain model kayak gitu kok diampuni? Seolah-olah kalau kita memberikan pengampunan kepada orang lain, orang itu yang diuntungkan, sehingga saudara nggak mau mengampuni, gitu kan? Tetapi sebenarnya ketika kita mengampuni orang lain, itu memberikan apa? Damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kita melepaskan diri kita daripada belenggu iblis. Coba saya tanya, kalau saudara lagi jengkel, bisa tidur nyenyak? Bisa makan enak? Enggak, kebanyakan gitu ya. Tapi ada loh orang yang kalau lagi stres makannya banyak. Ada. Tapi kita biasanya kalau lagi jengkel, lagi apa, nggak enak makan. Kenapa? Ya ada damai sejahtera di sini, gitu ya. Kita belajar, saudara. Jadi mengampuni itu sebenarnya apa? Mendatangkan berkat buat diri kita sendiri. Sudah tidak ada lagi yang menganjak, adanya damai, adanya sukacita. Oleh karena itu kita belajar untuk apa? Tidak mengingat kesalahan orang lain, tetapi ingatlah kebaikannya. Tapi bukankah kita ini terbalik? Kita sering mengingat kebaikan kita, bahkan kita tidak melihat sedikit pun kesalahan kita. Tapi kalau sama orang lain, kita lihat kesalahannya, kebaikannya kita lupakan. Mulai hari ini kita sama-sama bertobat. Ya, ingat Tuhan berkata, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di depan matamu tidak engkau ketahui? Selumbar sama balok itu tidak ada apa-apanya, saudara. Tapi itulah kita. Tapi mari kita belajar. Ketika kita berkata, Tuhan ampunilah kesalahan kami, sebelum kita minta ampun sama Tuhan, kita harus bereskan dulu. Kita harus koreksi diri kita dulu. Apakah masih ada kesalahan orang lain yang belum kita maafkan? Nggak perlu juga kasih syarat ya saudara. Saya mau ampuni, tapi kalau dia datang sama saya minta maaf, ya ampun. Itu sama dengan orang yang sombong. Padahal siapa kita di hadapan Tuhan? Kalau kita dosa kita nggak diampuni sama Tuhan, saudara, kita nggak tahu bagaimana kehidupan kita. Pastinya kita semua ada di dalam api yang kekal. Nggak ada surga, nggak ada kebahagiaan kekal, nggak ada kehidupan kekal kalau Tuhan itu nggak ampuni. Oleh karena itu kalau hari ini Tuhan itu mengampuni kita, ingatlah ketika Tuhan memberikan anugerahnya, siapa kita menahan anugerah pengampunan itu kepada orang lain. Dan ingatlah ketika kita mengampuni orang, justru itu mendatangkan berkat, damai sejahtera dan sukacita buat kita. Sebenarnya orang itu tidak membutuhkan pengampunan kita. Yang dia butuhkan adalah pengampunan yang datang daripada Tuhan. Tapi kenapa kok Tuhan itu suruh kita mengampuni orang? Supaya kita itu bertumbuh secara rohani, supaya kita belajar untuk ego kita yang tidak kita munculkan, tetapi yang kita munculkan adalah kerendahan hati dan kasih Kristus kepada sesama kita. Amin, saudara ya. Dan ayat yang terakhir, ayat 13. Dan janganlah membawa kami
ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita berdoa supaya setiap kita dimampukan, dikuatkan, dipimpin oleh Tuhan, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Kita minta sama Tuhan agar jangan sampai kita dibawa kepada situasi dan kondisi yang membuat kita berpotensi jatuh ke dalam dosa. Saudara, kalau kita jatuh ke dalam dosa, itu kita menjadi seteru Tuhan. Di sini doa ini mengingatkan kita agar kita itu selalu berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan itu bagaimana? Dengan kita menjauhi dosa. Karena apa? Dikatakan karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, kalau kita tidak berdamai dengan pemilik surga, bagaimana bisa kita bisa masuk surga? Itu saudara, ya. Yang terakhir ini yang paling penting, bahwa apa? Mari di dalam kita mengikut Tuhan, kita tidak bisa santai-santai. Iblis itu akan selalu berusaha menjatuhkan setiap orang percaya. Itu misi daripada iblis. Dan kalau kita sudah tahu itu, maka apa? Kita bertahan dengan kekuatan, dengan pimpinan yang datang daripada Roh Kudus, dengan menjadikan Tuhan sebagai perisai kita, agar setiap kita tidak masuk kepada jebakan iblis, tetapi dalam keadaan apapun kita tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini engkau menghadapi apapun, badai, pergumulan, jangan biarkan itu menjadi jebakan iblis. Untuk apa? Untuk engkau bersungut-sungut kepada Tuhan, untuk engkau marah kepada Tuhan, untuk engkau punya pikiran yang negatif sama Tuhan. Tetapi berkatalah, Tuhan, bersama apapun bisa aku lalui. Yang terpenting ada Tuhan di dalam hidup. Amin, saudara. Mari saya undang untuk tim PAW untuk naik ke depan. Biarlah doa Bapa kami ini kita naikkan setiap hari di hadapan Tuhan, bukan sebagai mantra, tetapi mengingatkan kita nilai-nilai rohani apa yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita. Dan kita belajar bahwa biarlah hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam setiap kehidupan saudara dengan saya. Mari kita pamit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan. Biar Tuhan, ketika kami menaikkan doa Bapa kami setiap hari di dalam kehidupan kami, mengingatkan bahwa kami punya Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang bertanggung jawab atas setiap kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu ragu, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, tetapi dengan kepercayaan, dengan iman, bahwa kami hidup hanya untuk menggenapi setiap rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami tahu rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, sukacita yang memberikan hari-hari yang penuh pengharapan bagi setiap kami. Tuhan, kami belajar, kami mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah hati kami hanya ada Engkau saja Bapa, hanya pribadi-Mu yang kami cari. Kami tidak mencari materi di dalam kami mengikut Engkau, tetapi yang kami tahu, kami hanya perlu Tuhan Yesus yang ada bersama dengan kami. Kami mau terus bertumbuh secara rohani Tuhan, karena untuk itulah kami ada. Kami ingin terus berbenah, kami terus berubah, kami terus bertobat di dalam keseharian kami, sehingga satu hari kelak ketika Engkau menjumpai kami, Engkau dapati setiap kami, kehidupan kami itu berkenan dan indah di dalam Engkau. Kami belajar untuk kami melepaskan pengampunan kepada orang lain, karena kami pun menyadari bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni setiap kesalahan kami. Kami mau belajar di dalam hidup ini untuk kami berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh, agar setiap kami jangan sampai jatuh kepada setiap perangkap iblis, tetapi kami hidup berkemenangan di dalam Engkau, karena kami sanggup melalui setiap proses dan ujian
pujian karena kami berjalan bersama dengan Engkau. Engkau yang memampukan kami, dan tangan-Mu sendiri Tuhan yang memimpin setiap kehidupan kami sampai di garis akhir. Engkau dapati setiap kami hamba yang taat dan setia. Itulah doa